Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Lovela dengan NIM 21130012 dengan prodi Teknik Elektroindustri dengan mata kuliah Teknopreneur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema Ibu Susi Pujiastuti sebagai tokoh teknopreneur saya pada tugas kali ini. Yang pertama, kisah dari Susi Pujiastuti. Yang kedua, motivasi teknopreneur dari Susi Pujiastuti. Yang ketiga, inspirasi yang dapat diberikan Susi Pujiastuti menjadi teknopreneur dan wirausaha. Yang pertama, kisah dari Susi Pujiastuti. Inspirasi yang dapat kita ambil dari Susi Pujiastuti adalah perempuan kelahiran dari pengendaraan ini lahir bukan hanya dari keluarga yang kaya atau golongan pengusaha, melainkan keluarga yang sederhana. Hanya berternak sapi dan kerbau yang didistribusikan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penghasilan mereka cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hidup dalam kesusahan membuat beliau pada saat SMP sudah berjualan pakaian hingga bed cover. Melihat kondisi kedua orang tuanya yang serba kekurangan membuat beliau berpikir untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus dari SMP. Berada dari lingkungan yang kaya akan hasil lautnya, perempuan kelahiran 15 Januari 1963 ini memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya dengan jual beli ikan. Waktu itu, beliau hanya punya modal 750.000 yang dihasilkan dari menabung sejak SMP. Keterbatasan bukan menjadi masalah buat beliau, melainkan dijadikan sebagai tambahan semangat agar esok hari bisa hidup lebih baik lagi. Semangat tersebut terbukti dengan cara menekunin bisnis beliau. Susi Pujiastuti membeli ikan dari nelayan-nelayan setempat, kemudian menjualnya ke berbagai restoran. Pada awalnya hanya mendapatkan penolakan, tapi dengan kegigihan banyak restoran yang membelikan ikan tersebut karena kualitasnya sesuai dengan standar restoran. Bukan hanya gigi dalam berbisnis, beliau juga mempunyai semangat pantang menyerah soal pendidikan, di mana membaca dijadikan sebagai pedoman dalam menguasai semua ilmu di dunia, baik yang belum diketahui ataupun yang sudah diketahui untuk menyempurnakan teorinya. Tidak heran bila pengetahuan beliau sangatlah luas. Selain itu, cara belajar bahasa Inggris cukup unik. Setiap hari beliau berbicara menggunakan bahasa tersebut. Susi tidak pernah takut akan salah dan terus belajar dari kesalahan itu. Dan selanjutnya, jual lobster ke luar negeri. Bisnis beliau berkembang ke penjualan lobster yang mampu mencapai luar negeri. Kondisi tersebut bukan tidak hanya hambatan bagi Susi Pujiastuti, harus memastikan bagaimana kesegaraannya. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara mengirimnya. Bila beliau melalui darat terlalu lama, akan memiliki dampak buruk seperti lobsternya busuk. Semua itu bisa terkendalikan dengan baik karena sang suami adalah seorang pilot. Kendala tersebut dapat teratasi, hanya saja permasalahan lain muncul kembali. Beliau mencoba untuk menunjukkan pinjaman ke bank untuk melebarkan bisnisnya. Hanya saja, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan tersebut harus menunggu lebih dari 5 tahun untuk mendapatkannya. Bukan waktu yang singkat, bukan? Setelah uang itu cair, beliau membangun landasan penerbangan dan pengendaraan untuk membeli 2 buah pesawat dari Chesan berjumlah 2 unit.
Ini langkah yang membuat beliau mampu mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Perkembangan itu hadir saat Aceh mengalami bencana tsunami, di mana beliau memberikan pesawat untuk bantuan. Dari aksi amal inilah banyaklah lembaga-lembaga seperti LSM dan berbagai organisasi mulai menyewa pesawat milik beliau. Dari sini bisnis Susi Pujiastuti akhirnya mulai berkembang dan sampai saat ini masih bertahan mengantarkan ke berbagai tempat-tempat Indonesia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Susi Pujiastuti ini adalah Ibu Susi Pujiastuti ini mengajarkan kepada kita untuk terus berjuang, jangan malu karena tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semua bisa terjadi asalkan jangan pernah malas untuk selalu belajar. Membaca adalah kunci yang tidak boleh ditinggalkan. Berani mencoba salah satu adalah hal yang tetap kuat dengan keyakinan, walau banyak perkataan netizen nih yang menyakitkan, setidaknya itu dilakukan untuk meraih kesuksesan pada saat ini. Motivasi teknopreneur dari Susi Pujiastuti. Yang pertama adalah beliau memiliki kepribadian yang terbuka. Yang kedua, beliau memiliki kesadaran tinggi, terutama dalam bertanggung jawab dan disiplin diri. Dan beliau tidak pernah malu untuk belajar. Bagi beliau, membaca adalah kunci yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, berani mencoba adalah salah satu hal yang biasa. Dan tetap kuat dengan keyakinan, semua masih bisa terjadi asalkan jangan pernah malas untuk selalu belajar. Inspirasi yang diberikan oleh Susi Pujiastuti untuk menjadi teknopreneur pada wirausaha adalah yang pertama, jangan gengsi. Terkadang rasa gengsi atau malu menjadi sebuah profesi untuk menjadi hambatan seseorang mencoba termasuk dalam berbisnis. Yang kedua, tidak melulu soal uang. Ketika memulai bisnis, tidak sedikit pengusaha yang langsung memikirkan profit sebagai tujuan akhir. Namun, bagi Susi Pujiastuti, keuntungan justru menjadi sebuah bonus dari bisnis itu tersebut. Yang ketiga, tidak mudah puas dan suka tantangan. Ketika seseorang sudah meraih sesuatu, ia cenderung tidak ingin keluar dari zona nyaman. Padahal menurut Susi Pujiastuti, kenyamanan hanya menjadi batu sandungan yang mematikan inovasi dan kreativitas. Yang keempat, sensitif. Menjadi seseorang pembisnis yang sukses harus memiliki sensitivitas yang tinggi. Menurut Susi Pujiastuti, sensitivitas akan membuat seseorang bertahan, mengaruhi kehidupan, dan membuatnya mampu bertahan di kondisi apapun. Sekian penyampaian materi mengenai tokoh teknopreneur saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.